dulu. Apa kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Pastinya baik ya, sekalipun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi alhamdulillah kita bisa bertemu sekalipun lewat video pembelajaran. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran matematika. Silakan anak-anak sekalian siapkan bukunya untuk kita belajar, yaitu buku Bupena 3A. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya, Pak Roed berpesan terlebih dahulu, apabila anak-anak mau belajar mengenai matematika, maka siapkan tempat belajarmu adalah tempat yang kondusif untuk belajar, tempat yang nyaman untuk belajar, tempat yang enak untuk belajar, tempat yang mudah bagimu untuk konsentrasi. Matematika membutuhkan konsentrasi tingkat tinggi. Jadi apabila kalian mau belajar matematika, siapkan dulu tempat belajarmu adalah tempat yang mudah bagimu untuk berkonsentrasi dalam belajar matematika, terutama dalam memecahkan soal. Baik. Ketika buku sudah disiapkan, ketika sudah ada tempat yang enak buat kalian belajar, tempat yang mudah membuat kalian konsentrasi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baik, Pak Roed akan pimpin berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Semoga dengan berdoa kita kali ini mempermudah kita dalam belajar matematika. Semoga Allah mempermudah kalian dalam memahami mata pelajaran matematika kali ini. Baik, sekarang pegang bukunya semuanya dan buka tema 2 pelajaran matematika halaman 104. Kita belajar apa hari ini? Yaitu sifat pertukaran atau komutatif. Kalau menemukan kata komutatif berarti itu adalah sifat pertukaran. Ambil bukunya, sudah pintar. Oke, kalau menemukan kata pertukaran berarti itu artinya komutatif. Tapi hari ini kita akan belajar sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan. Pintar sekali. Baik, di sini Pak Roed punya 2 bola berwarna biru. Kemudian Pak Roed punya 3 bola berwarna-warni. Ada kuning, ada oranye, ada hijau. Baik, begini. Kita belajar tentang sifat komutatif atau pertukaran pada penjumlahan. Penjumlahan artinya ditambah. Baik. 2 ditambah, maaf Pak Roed ulangi, ini 2 ditambah 3 sama dengan berapa? 5. Pintar sekali. Apakah sama dengan 3 ditambah 2? Sama atau tidak? Sama. Paham? Nanti jika kalian menemukan soal 2 bola berwarna biru ditambah 3 bola berwarna-warni, itu apakah sama dengan 3 bola berwarna-warni ditambah 2 bola berwarna biru? Apakah sama? Sama. Pintar sekali. Sama ya. Berarti kalau ada 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2. Paham? Itu adalah salah satu contoh sederhana dari sifat komutatif. Pintar sekali. Habis ini Pak Roed akan jelaskan lebih detail mengenai sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan pembahasannya mengenai sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan. Baik, masih pada seputaran bola. Pak Roed punya 3 bola ditambah 2 bola sama dengan berapa? Sama dengan 2 bola ditambah 3 bola. Paham? Jadi ada 3 bola
ditambah 2 bola itu sama dengan dengan 2 bola ditambah 3 bola. Kenapa? Kita lihat hasilnya. 3 ditambah 2 berapa? Hebat. 5. Pintar. 5. 2 ditambah 3 sama dengan berapa? 5. Sama kan? 5. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 3 ditambah 2 juga sama dengan 5. Paham? Baik. Ketika sudah paham sampai di sini, jadi ada kesimpulan. Ini kesimpulannya. Secara umum, sifat komutatif penjumlahan dapat kita tuliskan secara umum. Sifat komutatif penjumlahan dapat kita tuliskan A. Sebentar. Oke, pindah ya. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Paham? Secara umum, sifat komutatif penjumlahan dapat kita tuliskan, ada rumusnya. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ya, Pak pakai kotak. Dihafalkan. Ini rumus pada penjumlahan. A tambah B sama dengan B ditambah A. Paham? Baik, kalau sudah paham, kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan belajarnya mengenai sifat komutatif pada penjumlahan. Baik ya. Oke, kalau tadi kita masih belajar tentang bola, dan bola, kita sekarang masuk pada angka. Paham? Oke, Pak Roy ada 2 soal. Soal A dan soal B. Soal A dulu, perhatikan. 120 ditambah 280 sama dengan titik-titik. Yang bawahnya 280 ditambah 120 sama dengan titik-titik. Ini kesimpulannya. Jadi 120 ditambah titik-titik sama dengan 280 ditambah titik-titik. Ini kesimpulannya itu maksudnya 120 ditambah berapa ya? Sama dengan 280 ditambah berapa ya? Seperti rumus yang tadi Pak Rela sampaikan. Baik, kita mulai pembahasannya ya. Nih, pembahasan yang A terlebih dahulu. 120 ditambah 280. Perhatikan, 120 ditambah 280 sama dengan berapa? Kok 0 ditambah 0? 0. 2 ditambah 8, 10. Yang ditulis berapa? 0-nya, pinter. Nabung 1. Nah, ditaruh di mana satunya? Taruh ratusan ini. 1. Berarti ada 2 ditambah 2 sama dengan 400. Pintar semuanya. Tulis 400 di sini. Baik. Nah, sekarang kita cermati anak-anak semuanya. 120 ditambah 280 sama dengan 400. Apakah sama dengan 280 ditambah 120? Ayo, tadi rumusnya A ditambah B sama dengan B ditambah A. Berarti sama ya. Ada angka 280, ada angka 120. Hasilnya berapa? 400. Nah, ketika 1 dan 2 ini sudah sama, berarti ini tinggal ditulis. 120 ditambah berapa? 280. Nih, ditambah 280 sama dengan berapa? 280 ditambah berapa? 120.
Paham ya? Berarti 120 ditambah 280 itu sama loh dengan 280 ditambah 120. Ini kalau ditambah sama dengan 400. Ini kalau ditambah sama dengan 400. Sip, pintar semuanya. Baik, Pak Roy akan mulai pembahasan yang kedua yang B. 475 ditambah berapa? 115. Coba 115. Nah, kita jumlahkan. 5 ditambah 5 berapa? 10. Tulis nolnya, nabung 1. Taruh puluhan. 7 tambah 1 berapa? 8. 8 tambah 1, 9. Pintar. Baik, sekarang 4 tambah 1 berapa? 5. Pintar semuanya, hebat. Ini ya, berarti 475 ditambah 115 sama dengan 590. Sip. Apakah sama dengan 115 ditambah 475? Sama. Ada angka 475, ada 475. Ada 115 ditambah ada angka 115. Rumusnya tadi diingat. A tambah B sama dengan B ditambah A. 590. Nah, apa ketika ini semua sudah sama, berarti kesimpulannya adalah ini sudah ada angka 115, yang belum ada angka berapa? 470. Nah, 475. Apakah sama 475 ditambah 115 dengan 115 ditambah 475? Jawabannya adalah sama. Ini kalau ditambah 590. Ini kalau ditambah 590. Paham? Luar biasa sekali. Anak hebat, ketika tadi kita sudah belajar tentang bola, kita belajar tentang angka, selanjutnya kita akan belajar tentang soal cerita. Siap? Baik, kalau siap, kita lanjutkan ke pembahasan soal cerita. Baik, anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan belajar mengenai menyelesaikan soal cerita menggunakan sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan. Baik, soal ceritanya begini. Pak Roit akan bacakan. Nina menggunakan 320 biji kacang merah dari kotak biru dan 280 biji kacang merah pada kotak hijau. Sementara itu, Deli mengambil 280 biji kacang merah pada kotak biru dan 320 biji kacang merah dari kotak hijau. Bagaimana itu? Kita lihat ya. Nina mengambil 320 kacang merah dari kotak biru. Kemudian Nina juga mengambil 280 kacang merah dari kotak hijau. Nah, bagaimana dengan Deli? Deli mengambil 280 kacang merah dari kotak biru. Kemudian Deli juga mengambil 320 kacang merah dari kotak hijau. Baik, ini ada pertanyaan dan pembahasannya untuk selanjutnya ya. Pertanyaannya, berapa banyak biji kacang merah yang Nina gunakan seluruhnya? Pak Roit ulangi, berapa banyak biji kacang merah yang digunakan Nina seluruhnya? Kemudian, apakah banyak biji
kacang merah yang digunakan Nina dan Deli sama banyak? Baik, kita mulai pembahasannya ya. Sudah paham kan dua pertanyaannya? Baik, kita mulai pembahasannya. Nina, dari Nina dulu. Nina tadi mengambil 320 kacang merah. Kemudian Nina juga mengambil 280 kacang merah dari kotak berwarna hijau. Nah, berarti kan dijumlah ya. Bagaimana caranya? Yaitu 320 ditambah 280. 320 kacang merah yang diambil Nina dari kotak berwarna biru, kemudian dijumlahkan dengan 280 kacang merah yang diambil Nina dari kotak berwarna hijau. Berapa penjumlahannya? Nah, di situ sudah ada penjumlahannya yaitu 600. Bagaimana cara menghitungnya? 0 ditambah 0 berapa? 0. Kemudian 2 ditambah 8 berapa? 10. Nah, nyimpen 1. 1 ditaruh di atas angka 3. Berarti 3 ditambah 1 berapa? 4. 4 ditambah 2 berapa? 6. Berarti 320 ditambah 280 sama dengan 600. Paham ya? Itu Nina. Kemudian bagaimana dengan Deli? Nah, Deli, mari kita bahas. Deli mengambil 280 kacang merah dari kotak berwarna biru. Kemudian Deli juga mengambil 320 kacang merah dari kotak berwarna hijau. Bagaimana pembahasannya? Sama, yaitu tetap dijumlah. Nah, berarti 280 kacang merah yang diambil Deli dari kotak berwarna biru ditambah 320 kacang merah yang diambil Deli dari kotak berwarna hijau. Berapa penjumlahannya? Nah, itu sudah ada keterangannya 600. Berarti sama ya antara jumlah yang diambil Nina dengan jumlah yang diambil Deli. Nah, berarti kesimpulannya bagaimana? Kita bahas kesimpulannya. Kesimpulannya ternyata 320 ditambah 280 sama loh dengan 280 ditambah 220. Kenapa sama? Karena keduanya itu ketika dijumlah sama-sama menghasilkan angka 600. Nah, secara umum sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan berlaku rumus A ditambah B sama dengan B ditambah A, seperti yang Pak Rois jelaskan di awal tadi. Nah, sekarang kita lihat A-nya yang mana? A-nya yang mana anak-anak? Nah, A-nya adalah 320. Kemudian yang B yang mana? Nah, yang B adalah 280. Nih ya, rumusnya kita cocokkan. Sama dengan, kemudian yang B lagi yang mana? Berarti yang B adalah 280. Kemudian yang A yang mana lagi? Yang A adalah 320. Nah, begitu ya anak-anak pembahasan terkait dengan soal cerita sifat komutatif pada penjumlahan. Bagaimana, sudah paham ya? Pastinya sudah paham karena anak-anak sekalian adalah anak-anak yang hebat dan anak-anak yang luar biasa. Oke, anak-anak sekalian, bagaimana penjelasannya Pak Roy tadi? Hari ini kita telah belajar banyak sekali sifat penjumlahan, sifat komutatif pertukaran pada penjumlahan. Kita telah belajar soal cerita. Kita diminta menyelesaikan masalah. Kemudian tadi kita sempat ada bola ya, ada 2 bola biru dan kemudian 3 bola warna-warni. Baik,
Sampai di sini dulu pelajaran matematika kita terkait sifat komutatif penjumlahan pada penjumlahan. Anak-anak sekalian, sekalipun kita hanya bisa bertemu bertatap muka melalui video pembelajaran, tetapi kita harus meningkatkan rasa syukur kita. Anak-anak jangan pernah lupa ibadahnya, sholat wajibnya, apalagi ditambah sholat sunnahnya. Kemudian tetap melakukan kegiatan positif di rumah dan jangan lupa jaga kesehatan. Sekian dari Pak Roed, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu pada pembelajaran matematika selanjutnya. Wassalamualaikum.